Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah Lipo Cikarang Bekasi yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang menjelaskan tentang seluruh hal yang berkaitan dengan pribadi agung dari Nabi SAW disusun oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah menjelaskan beberapa bentuk fisik dari Nabi SAW. Sekarang kita beralih kepada hal yang berkaitan dengan rambut beliau. Ini masuk bab ketiga, bab maja fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunaihi. Adalah rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke pertengahan kedua telinganya. Telinga sampai pertengahannya. Setengah dari telinga Nabi SAW tertutup oleh rambutnya. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, juga oleh Imam An-Nasai, bahkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya pun meriwayatkan hadis dalam kitab Al-Fadail dengan lafaz kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina udhunaihi wa atiqihi. Adalah rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke antara dua telinga dan atiknya, pundaknya. Pundak apa punduk? Apa beda pundak sama punduk? Punduk. Kalau pundak, tak. Oh ya. Ini atiknya, pundaknya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sanadnya juga sahih, riwayat Imam Ibnu Majah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Aku pernah mandi bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu wadah berbarengan. Dan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas pundaknya. Dan hadis ini pun menjelaskan hal yang sama dengan yang tadi. Kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam rambutnya panjang sampai menutupi pundaknya dan diuraikan dengan 4 uraian. Sebagaimana dari Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani ini termasuk saudara kandung dari Ali bin Abi Thalib
anak dari Abu Thalib. Kata Ummu Hani ini masuknya ketika Futuh Mekah, masuk Islamnya. Qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkata qudmatan walahu arba'u ghadair wa fi riwayah safair. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah ketika datang. Dan yang dimaksud qudmatan, Nabi SAW datang ke Mekah, itu pada waktu Futuh Mekah. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau datang ke Mekah 4 kali sebelum beliau wafat. Pertama adalah ketika umrah, kedua ketika Futuh Mekah, ditaklukkannya kota Mekah, dan yang ketiga disebut Qudumul Ja'ranah, dan yang keempatnya ketika Haji Wada. Pertama yang dimaksud dengan umrah adalah ketika setelah perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi dan para sahabatnya mau datang ke Mekah untuk haji, dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy di Hudaybiyah. Lalu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Salah satu perjanjiannya Nabi dan para sahabat harus pulang tahun itu, nggak boleh haji tahun itu. Padahal sudah membawa seluruh perlengkapan haji termasuk udhiyah atau hewan-hewan yang akan disembelih. Baru tahun depan boleh datang. Akhirnya Nabi dan para sahabat pulang lagi, tahun depannya baru datang. Ini yang pertama. Yang kedua pada waktu Futuh Mekah. Yang ketiganya pada waktu kedatangan melalui Ja'ranah, dan yang keempat pada waktu Haji Wada. Kata Ummu Hani namanya Fakhitah atau disebut juga Atikah. Kadang disebut Hindun, bukan Hindun istri dari Abu Sufyan, bukan. Ada 3 nama Ummu Hani, Fakhitah, Atikah, dan Hindun. Dan beliau pernah dilamar oleh Nabi SAW untuk menjadi istrinya. Dia adalah saudara kandung dari Ali bin Abi Thalib dan meninggal pada waktu kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi sepeninggal Nabi SAW, Ummu Hani ini masih hidup lebih dari 30 tahun setelah itu. Ketika pemerintahan Ali masih berkuasa, beliau masih hidup. Terus berpindah kepada Muawiyah. Di zaman Muawiyah inilah baru meninggal. Kata Ummu Hani radhiyallahu anha, Rasul SAW datang ke Mekah pada waktu awal kedatangan ke Mekah. Berarti sebelum masuk Islam ini Ummu Hani, diperhatikan semuanya dan rambutnya terurai menjadi 4 untuyan. Tapi tidak diuntun, dikepang seperti wanita. Hanya ada 4 uraian rambut yang diuraikan ke belakang. Dan hadis ini sahih. Dan ada satu lagi yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW kana yasjilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yufarriquna ru'usahum. Nabi SAW menguraikan atau membiarkan rambutnya terurai ke belakang. Saat itu orang-orang musyrik ada trendy di dalam masalah rambut, yaitu membelah
Rambutnya menjadi dua bagian, sebagian ke kiri, sebagian ke kanan. Itu kebiasaan orang-orang musyrik. Ada lagi kebiasaan ahlul kitab, mereka itu tidak membelah tapi menyisir rambutnya dari depan ke belakang. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi syai'. Dan Nabi SAW lebih menyukai, menyerupai seperti ahlul kitab saat itu. Tapi kemudian thumma farraqa Rasul SAW ra'sahu. Kemudian beliau pun membelah juga rambutnya sebagian ke kiri dan sebagian ke kanan. Ini beberapa riwayat tentang rambut Rasul SAW yang berbeda dalam dua hal. Yang pertama dalam hal kegondrongannya, kadang-kadang hanya sampai setengah telinga, kadang-kadang sampai sepundak, karena rambut orang kan tumbuh terus ya. Ketika diterangkan sampai ke daun telinga, ya saat itu sampai situ. Tapi mungkin beberapa bulan kemudian lebih panjang lagi sehingga sampai ke bahunya. Ini yang pertama. Yang kedua, kadang dibelah, kadang dibelakangkan. Dan ini bebas selama tidak ada larangan. Dibolehkan bagi kita membelah rambut di tengah-tengah atau dijuntaikan semuanya ke belakang. Atau tidak ada larangan untuk membelah rambutnya tidak dari tengah tapi dari pinggir. Mungkin pinggir kiri, mungkin pinggir kanan. Ini masalah jabaliyah atau unsur duniawinya. Selama tidak ada larangan maka dibolehkan. Yang tidak boleh adalah memotong rambut secara berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Umpama bagian sebelah pinggirnya dipendekkan, bagian sebelah atasnya dipanjangkan atau sebaliknya. Itu yang disebut dengan sebutan qaza'. Dan itu terlarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qaza'. Itulah tentang rambut Nabi alaihi salatu wassalam. Kedua, perlakuan beliau kepada rambut, beliau suka menyisir rambutnya. Dan ini dijelaskan dalam bab maja'a fi tarajjuli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana beliau menyisir. Pertama, beliau suka menyisir baik oleh diri sendiri atau disisir oleh istrinya. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dengan sanad yang sahih, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Aku pernah menyisir kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku sedang haid. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Libas, dalam kitab sahihnya, Kitab Al-Libas. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Haid. Juga oleh Imam Abu Daud dengan lafaz yang sedikit berbeda. Kata Aisyah, kuntu idza aradtu an ufarrika ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sadaqtul farq baina amimmiya fukhihi wa arsala nasiyatahu baina ainaihi wa huwa inda Ibnu Majah fil Libas. Kata Aisyah dalam kitab Sunan Abu Daud di dalam Kitabut Tarajjul. Aisyah berkata, apabila aku ingin membelah rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku membelahnya dari mulai pertengahan kepalanya. Kemudian sebagian aku biarkan sampai ke antara kedua matanya
Dan ini pun diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Al-Libas. Ini yang pertama, beliau suka disisir oleh istrinya, kadang-kadang menyisir dengan dirinya sendiri. Adapun menyisir oleh istrinya ada dua nilai. Nilai yang pertama, kerapihan. Nilai yang kedua, romantisme, kedekatan dengan istrinya. Ada perhatian dari istrinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada romantisme atau kedekatan dengan istrinya. Dan ini lebih utama dibanding ketika menyisir sendiri. Makanya para akhwat, para ummahat, di sini ada akhwatnya. Ada di atas. Termasuk sunnah menyisir rambut suami. Kalau suami sudah mandi mau berangkat, sisirin. Sini saya sisirin. Gitu. Karena wujud perhatian dan termasuk salah satu di antara hal yang bisa mendekatkan hubungan psikologis, hubungan batin antara suami dengan istri. Tak terlarang juga walaupun tidak kita dapati riwayat. Suami menyisir rambut istrinya enggak masalah. Karena ini termasuk di antara takrib baina zaujaitin. Mendekatkan hubungan antara seorang suami dengan seorang istri. Wujud perhatian suami menyisir istri, wujud perhatian istri menyisir suami. Dan itu akan lebih mendekatkan. Waktu menyisirnya ada candaan mungkin. Waktu menyisirnya diperhatikan ada kutunya apa tidak. Waktu menyisirnya pun dilihat berapa lembar uban yang dimiliki oleh pasangannya masing-masing. Jadi seorang suami jauh lebih tahu keadaan istrinya sampai rambutnya. Sampai berapa helai ubannya. Istri juga begitu. Jangan sampai orang lain lebih tahu daripada pasangannya masing-masing. Ini wujud perhatian. Nah, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas termasuk orang yang perhatian kepada Nabi SAW. Para sahabat perhatiannya kepada beliau sangat besar. Sampai berapa helai ubannya mereka tahu. Mungkin bukan iseng menghitung, enggak, tapi sengaja. Saking ingin tahu secara detail tentang kondisi Nabi SAW. Berkata Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yukthiru dahna ra'sih wa tasrihu lihyataihi wa yukthirul qina hatta ka'anna thawbahu thawbuz zayyat. Kata Anas, Rasulullah SAW sering meminyaki rambutnya dan menyisir jenggotnya. Dan beliau pun sering menyemir rambutnya, meminyaki rambutnya sehingga seolah-olah pakaiannya itu pakaian seorang zayyat. Zayyat itu tukang minyak. Minyaknya bukan minyak tanah, minyak goreng. Yang kadang-kadang tangannya belepotan. Menyusutnya dikerambutkan. Karena memperbagus penampilan dari rambutnya yang selain membersihkan kedua tangannya dari minyak tersebut. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Juga oleh Imam Al-Baihaqi. Tapi sanad hadis ini
dhaif. Ada dua hadis yang senada dengan ini, kedua-duanya dhaif. Kedhaifannya dijelaskan dalam kitab Silsilah Al-Ahadits Al-Dhaifah wal Mawdu'ah oleh Syekh Al-Albani. Berkata Imam Ibnu Katsir, fihi ghurabah wa nakarah. Di dalam hadis ini ada dua illat, dua cacat. Pertama gharib, yang kedua munkar. Berdasarkan hadis itu, berdasarkan keterangan itu, maka hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Akan tetapi karena isinya, hadis dhaif itu boleh dipakai dengan beberapa syarat. Syarat pertama itu tidak dhaif jiddan. Kedua, pengamalan dari hadis ini tidak melahirkan amalan baru yang tadinya tidak disyariatkan. Ini hanya menjelaskan bahwa Nabi SAW memakai minyak, meminyaki rambutnya. Dan ini didukung oleh hadis lain yang sahih. Berdasarkan hal itulah maka hadis yang tadinya dhaif tapi tidak dhaif jiddan, tapi terkuatkan oleh hadis yang lain. Hadisnya terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Di antara hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW suka menyisir, diterangkan secara lebih detail tentang bagaimana cara menyisir yang sesuai dengan sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih. Kata beliau, in kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammun fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'ala. Kata Aisyah, Nabi SAW sangat menyukai mendahulukan yang kanan di dalam bersuci ketika beliau bersuci. Kalau mencuci tangan, kanan dulu, kaki, tangan dulu. Kecuali yang disebutkan bersama-sama seperti mengusap telinga, ya sama-sama tidak kanan dulu. Tapi tangan dan kaki, tangan dulu. Itu sangat beliau sukai. Dan ini sunnah. Seandainya ada orang yang tidak demikian ketika berwudu, dia mendahulukan yang kiri dulu. Baik yang tangan ataupun yang kaki. Atau selang-seling kanan kiri. Kan ada yang suka begitu wudunya ya. Ini tidak ada sunnahnya tapi sah. Wudunya sah. Karena mendahulukan yang kanan hukumnya sunnah. Bila dikerjakan dapat pahala mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bila ditinggalkan tidak dosa dan tidak merusak wudunya. Wudunya sah tapi dia tidak dapat pahala mengamalkan sunnah. Makanya kalau kita melihat ada orang berwudu kanan kiri atau kiri dulu, maka tetap wudunya sah. Sah pula sholat yang dilakukan dengan wudu dengan cara demikian. Tapi yang sunnah adalah beliau selalu mendahulukan bagian yang kanan ketika bersuci. Termasuk ketika mandi, iya. Dan ketika bertarajul, tarajul itu nyisir. Beliau mendahulukan bagian kanan dari kepalanya ketika menyisir. Ini sunnah. Jadi bagian kanan dulu. Termasuk kalau dicukur, ya bilang ke tukang cukur, Mang, bagian kanan dulu. Jangan kiri dulu atau tengah atau belakang. Kalau dia tanya jadi dakwah. Kenapa? Sunnah. Emang kalau kiri dulu gimana? Tidak dosa, tapi nggak dapat pahala sunnah. Kan mau kanan dulu, mau kiri dulu, capeknya samanya. Mending kanan dulu dapat pahala.
Dengan niat mengamalkan sunnah Nabi SAW dapat pahala. Kanan dulu, Bang. Kanan dulu. Baru kiri. Dan di dalam bersendal, memakai sendal. Sendal, sepatu, kaos kaki, khuf, atau pokoknya alas kaki lah. Apapun namanya, apapun istilahnya. Kanan dulu. Ini sunnah. Siapa yang kiri dulu, maka dia mengabaikan yang sunnah. Tidak dosa. Tidak menjadi aib. Akan tapi dia mengabaikan pahala sunnah dalam hal itu. Jadi jangan anggap enteng cara berkaos kaki, bersendal atau bersepatu. Di sana ada media untuk memperoleh pahala mengamalkan sunnah. Begitu pula ketika berpakaian. Baik baju ataupun celana, dahulukan ketika memakainya yang kanan dulu, ketika membukanya yang kiri dulu. Pokoknya kalau kondisi dari sebuah amalan, dari yang baik menuju yang lebih baik, dahulukan kaki yang kanan. Dari yang baik menuju yang kurang baik, dahulukan kaki kiri atau tangan kiri. Seperti umpamanya mau masuk WC. Di luar WC lebih baik daripada di dalam WC. Maka dahulukan kaki kiri. Kalau dari WC keluar, karena di luar WC lebih baik daripada dalam WC, dahulukan yang kanan. Ketika kita bertelanjang, mau berpakaian. Mana yang lebih baik, telanjang atau berpakaian? Berpakaian lebih baik. Perubahan dari telanjang ke berpakaian berarti dari satu keadaan mau berpindah ke keadaan yang lebih baik, dahulukan yang kanan. Baik baju maupun celana maupun sendal, sepatu, kaos kaki. Dan ketika membukanya, ketika kita berpakaian lebih baik daripada telanjang. Tapi kita harus telanjang. Baik ke WC ataupun ganti baju, maka ketika membukanya dahulukan yang kiri. Itu berlaku dalam segala hal. Ya. Wa fi kulli syai'in min sya'nih. Dalam semua keadaan Nabi seperti itu. Dari Abdullah bin Mughaffal. Kalau hadis Aisyah yang barusan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Termasuk Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai pun meriwayatkan hadis ini. Seberapa sering kita menyisir, jangan keseringan. Karena ada larangan tentang hal itu. Nah, Rasul SAW anit tarajjuli kullayyam. Nabi SAW melarang bersisir setiap hari. Kalau kita nyisir setiap hari apa tidak? Bukan setiap hari lagi, sehari bisa lebih dari 5 kali. Ya enggak? Nyaris hampir setiap mau keluar rumah, selalu nyisir dulu ya. Yang lebay itu bukan setiap keluar rumah, setiap lewat kaca. Kalau saya berhari-hari nggak pernah nyisir. Karena dugul. Karena rambutnya paling setengah sentian. Untuk apa disisir? Nggak ada pengaruh ya. Paling nyisir itu kalau mau menggaruk karena ada yang gatal, bukan nyisirnya tapi menggaruk. Nabi SAW melarang menyisir setiap hari. Tapi beliau suka menyisir, iya. Tapi jarang. Sekali-sekali. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa qibba. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang bersisir kecuali dengan jarak yang jarang. Tidak terlalu sering.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan, dalam kitab Tarajul, juga Imam An-Nasai dalam kitab Az-Zina, dan Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Juga dalam hadis lain yang sanadnya dhaif, tapi terangkat dengan hadis yang sahih tadi, sehingga terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisir tapi jarang. Apa makna larangan menyisir terlalu sering? Maknanya adalah jangan sampai logai, kata orang Sunda. Apa logai? Loba gaya. Seorang lelaki daya tariknya bukan dari penampilan fisiknya. Jangan bersolek menyerupai para wanita. Itu adalah kebiasaan para wanita, bersolek. Karena apa? Daya tarik mereka memang di sana untuk memikat dan membuat betah suaminya. Maka keseringan bersolek termasuk menyisir rambut adalah kebiasaan yang umum bagi para wanita. Wanita silakan sering bersolek, termasuk sering menyisir. Karena di sana kekuatan mereka sebagai wanita untuk memikat hati suaminya. Iya. Adapun seorang lelaki jangan menonjolkan daya tarik fisiknya di hadapan para wanita, di hadapan istrinya. Tapi lebih menonjolkan sifat kejantanan, kelelakiannya, karakternya. Hiasi dirimu dengan pesona dalam arti karakter, akhlak, attitude, ketegasan, ketegaran sebagai seorang lelaki. Di sana daya tariknya. Sehingga apabila wanita lebih menonjolkan apa yang menjadi ciri khas para wanita, mempercantik diri, mempertampan diri, termasuk banyak menyisir untuk terlihat lebih rapi, lebih tampan di hadapan para wanita, maka ini menyelisih kudrat. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Berdasarkan hal itulah maka ini pertama maknanya jangan menonjolkan aspek bersolek bagi para laki-laki. Tampil seadanya agar terhindar dari penampilan yang disebut acak-acakan, kumuh, dekil, endekucel, itu hindarkan. Tapi jangan terlalu berlebih-lebihan menghias fisik dirinya. Lebih tonjolkan aspek attitude-nya, karakternya, ya, terus akhlaknya yang seperti itu. Makanya Nabi SAW pun suka menyisir tapi jarang. Dan ketika menyisir beliau lebih mendahulukan bagian kanan daripada bagian yang lainnya. Ya. Inilah 4 hadis tentang tata cara menyisir Nabi alaihi salatu wassalam. Masih tentang rambut, bagaimana dengan uban beliau? Beliau sudah beruban, ya. Usianya kan lebih dari 60 tahun ya. Pasti ada ubannya, iya. Banyak manusia yang 40 tahun sudah beruban, ya. Beliau pun termasuk orang yang beruban. Tapi ubannya tidak terlalu banyak. Tidak lebih dari 20 helai, coba bayangkan. Detil perhatian para sahabat terhadap fisik Rasul SAW pun sampai menghitung jumlah helai rambut yang memutih berupa uban. Pertama dari Qatadah, qultu li Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, hal khadaba Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qal lam yablugh dzalik. Innama kana syaiba
fi sidghaihi walakinna Abu Bakar radhiyallahu an khadaba bil hina wal qatam. Kata Qatadah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecat rambutnya? Maka dijawab tidak sampai demikian. Beliau hanyalah beruban hanya di bagian pelipisnya. Bagian pelipis ini kan suka ada rambut. Nih, saya ada rambutnya nih. Dan bagian ini suka ada ubannya. Hanya di sana ubannya. Akan tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengecat rambutnya dengan hina dan katam. Katam salah satu bentuk jenis tumbuhan yang juga suka dipakai untuk mengecat rambut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ini yang pertama. Kedua, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini pun sahih dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Al-Libas. Dan Anas menyatakan annahu lam yara minasyaib illa nahwa 17 atau 20 sya'ratan. Bahwa Anas tidak melihat uban di kepala Nabi SAW kecuali hanya sekitar 17 sampai 20 helai rambut saja. Dan dalam Sahih Bukhari disebut laisa fi ra'sihi wa lihyati 20 sya'ratan bayda. Di dalam kepala dan jenggot Nabi SAW tidak lebih rambut yang memutih itu dari 20 helai saja. Maksimal 20 helai. Jadi lebih terlihat hitam. Ada ubannya tapi tidak lebih dari 20 helai. Berkata Anas, ma'adantu fi ra'si Rasul sallallahu wa lihyatihi illa 14 sya'ran bayda. Tidaklah aku menghitung kepala dan jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali ada sekitar 14 yang warnanya putih, 14 helai. Apakah iseng? Bukan iseng, sengaja melihat dihitung. 1, 2, 3, 4, tidak lebih dari 14. Sedetil itu perhatian para sahabat kepada kondisi fisik termasuk rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kedua, ada hadis dari Simak bin Harab radhiyallahu an. Dia berkata, sami'tu Jabir bin Samurah qad su'ila an syaibi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Jabir bin Samurah ditanya tentang uban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, kana idza dahana ra'sah lam yura minhu syaibun wa idza lam yadhan ru'ya minhu syai'. Kalau beliau meminyaki rambutnya, tidak terlihat satu helai pun uban. Tapi kalau beliau tidak meminyaki rambutnya, baru terlihat beberapa uban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail, dan Imam An-Nasai dalam kitab Az-Zinah, yang menunjukkan dua hal. Pertama, beliau suka meminyaki rambutnya. Meminyaki rambut boleh. Yang keduanya, ubannya tidak banyak. Itu pun kelihatan kalau tidak diminyaki. Dalam riwayat lain masih diterima dari Jabir bin Samurah, lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa sya'arat fi mafraqati ra'sihi idza dahana wa arahunna ad-dahan. Tidak ada di kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam uban kecuali hanya beberapa helai saja. Apabila beliau meminyakinya, maka yang terlihat hanyalah
Ari herang naonnya bahasa Sundana, bahasa Indonesiana mengkilap, tidak lagi terlihat sebagai uban. Dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Al-Libas. Dan hadis ini sahih sebagaimana disahihkan Al-Busairi dalam kitab Az-Zawaid, dan beliau berkata, Ibnu Umar, innama kana syaibu Rasulillah sallallahu nahwan min isrina sya'ratan bayda. Uban Rasul SAW hanya sekitar 20 helai yang berwarna putih. Sama hitungannya dengan sahabat lain yang tadi disebutkan. Tidak lebih dari 20 helai. Dan ini bekal bagi kita. Jangan sampai kita ini tertipu oleh setan laknatullahi alaih. Kalau umpamanya kita suatu saat bermimpi, dalam mimpi itu berjumpa dengan Rasul SAW. Tapi dalam penglihatan kita semuanya putih rambutnya, jenggotnya putih. Lalu mengaku aku adalah Rasul SAW. Langsung kita dustakan, bohong. Sebab jenggot dan kepala atau rambut Rasul SAW tidak putih semuanya. Maka itu dipastikan setan. Tapi bukankah setan tidak bisa menyerupai Nabi SAW? Iya, itu menyerupai orang lain terus ngaku Nabi. Iya. Yang kita lihat bukan sosok Rasul SAW. Karena kita tahu Rasul SAW melalui hadis rambutnya tidak putih. Ada putihnya tapi tidak lebih daripada 20 helai saja. Ya. Dalam hadis lain yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Abu Bakr ya Rasulullah qad syibta. Berkata Abu Bakar, wahai Rasulullah engkau sudah beruban. Ada 1-2 helai uban yang kelihatan. Apa kata Nabi SAW? Syayyabatni Hud wal Waqiyah wal Mursalat wa amma yatasa'alun wa idza syamsu kuwirat. Kata beliau, yang membuat aku beruban adalah surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun atau An-Naba, dan surah Idza Syamsu Kuwirat, surah At-Takwir. Itu yang membuat saya beruban. Semua itu tentang hari kiamat loh. Jadi gambaran kiamat yang diterangkan dalam surat-surat tadi, yang disertai dengan penghayatan, itu yang mempercepat Nabi SAW beruban. Saya tidak tahu penjelasan ilmiahnya bagaimana. Tapi inilah wahyu. Kata beliau, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang membuat aku beruban ini surah Hud dan saudara-saudara yang semakna, arti setema membicarakan masalah kiamat. Kita mendengar baik ayat ataupun hadis tentang terjadinya kiamat. Kiamat yang terjadi teralami oleh orang bisa membuat anak-anak pun mendadak beruban. Ibu yang menyusui melemparkan anak yang disusuinya. Ibu yang sedang hamil mendadak melahirkan anak yang dikandungi. Saking dahsyatnya itu kiamat. Salah satunya membuat anak-anak beruban. Saking apa? Syok, kaget, tegang, takut, sehingga anak kecil pun mendadak beruban. Itu efek dari kondisi jiwa. Jiwa yang takut, jiwa yang terkejut, yang tegang, yang panik, yang syok bisa membuat mendadak beruban. Itu kalau kejadian hari kiamat. Nah, walaupun kiamatnya belum kejadian, tapi dihayati tentang ayat surah Al-Quran yang berbicara tentang hari kiamat membuat orang cepat beruban. Termasuk inilah yang menjadi penyebab beliau beruban sebagaimana hadis yang barusan. Hadis lain yang diterima dari Abu Juhaifah
radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan juga dalam kitab Al-Jami'us Shaghir dengan sanad yang sahih. Kata Abu Juhaifah, qalu ya Rasulullah naraka qad syibta. Berkata para sahabat, wahai Rasulullah, kami melihat engkau sudah beruban. Beliau menjawab, qad syayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang telah membuat aku beruban adalah surah Hud dan saudara-saudaranya. Maksudnya saudara itu surat-surat yang setema dengan surah Hud. Berbicara tentang hari kiamat. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Rimsah At-Taimi radhiyallahu anhu, dia berkata, Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li. Qal fa urituhu fa qultu lima ra'aitu hadza nabiyullah wa alaihi thawban akhdharan lahu sya'ar qad alahu syayb wa syaybuhu ahmar. Aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saat itu aku membawa anakku. Aku ingin memperlihatkan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada anakku. Ketika aku bertemu dengan beliau, aku berkata kepada anakku, inilah Nabiullah. Diperkenalkan kepada orang soleh, ini sunnah. Inilah Nabiullah. Dan dia saat itu memakai 2 helai pakaian yang warnanya hijau. Di atasnya ada beberapa helai rambut yang beruban dan warna ubannya merah. Loh, kok bisa ubannya merah? Bukankah uban itu warnanya putih? Iya. Kalau sudah dicelup atau disemir, ya. Warnanya berubah menjadi merah dengan semir warna merah. Dan kita sudah, kalau saya pernah membahas, mungkin antum juga pernah mendengar, mungkin ustadz-ustadz lain juga pernah menjelaskan. Mengecat rambut haram, tidak boleh. Kecuali kalau sudah beruban. Adapun warna rambutnya masih hitam kemudian dirubah menjadi merah, menjadi warna lain, maka tidak boleh. Yang disunnahkan adalah yang sudah beruban, sudah memutih warnanya baru disunnahkan, bukan boleh, disunnahkan untuk dicat. Walaupun hanya beberapa helai. Termasuk Nabi SAW itu kan ubannya itu tidak melebihi 20 helai. Tapi beliau cat dengan warna merah sehingga kelihatan tadi. Makanya di bab selanjutnya Imam At-Tirmidzi membahas masalah disemirnya rambut Rasul SAW yang sudah memutih dalam bab maja'a fi khidhabi Rasulillah SAW. Bab yang menjelaskan disemirnya rambut Rasul SAW. Nah, lanjutan dari hadis tadi yang diterima dari Abu Rimsah At-Taimi, dia menyatakan, Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ma'i ibnin li. Aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta anakku. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, ibnuka hadza? Ini anakmu? Faqultu na'am asyhadu bih. Aku menjawab, ya, aku bersaksi bahwa ini adalah anakku. Lalu kata Nabi SAW, la yajibni alaika wa la tajibni alai. Janganlah kalian saling menzalimi. Kamu jangan menzalimi anakmu, anakmu juga jangan menzalimi kamu di hadapan aku. Maka kata Abu Rimsah, Ra'aitu syaiba ahmar. Aku melihat uban beliau itu berwarna merah. Itu disebabkan karena apa? Karena dicat oleh Nabi SAW.
Kata Abu Isa, maksud Abu Isa Imam At-Tirmidzi, hadza ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal bab wa ufsar. Ini hadis adalah hadis yang paling bagus dalam bab ini. Karena apa? Karena riwayat-riwayat yang sahih menyatakan beliau tidak sampai mengecat ubannya, tapi ini ada penjelasan bahwa uban Nabi SAW berwarna merah dan itu disebabkan karena uban tersebut dicat. Yang memperkuat hal itu adalah riwayat lain dari Uthman bin Mauhib. Su'ila Abu Hurairah radhiyallahu an hal khadaba Rasul sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Abu Hurairah radhiyallahu an ditanya, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya? Dijawab iya. Dari Jahdamah itu istri dari Bashir bin Khasasiyah. Dia berkata, ana ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfadhu ra'sahu wa qad iktasala wa bi ra'sihi rad'un min hina aw qala radghun syaq fi hadza. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Beliau mengibaskan rambutnya atau kepalanya setelah beliau mandi. Dan di kepalanya ada rad'un min hina. Rad'un itu bekas tempelan hina. Hina itu adalah pacar, bukan pacar kabogoh. Pacar maksudnya apa? Tumbuh-tumbuhan yang daunnya atau bagian tertentu dari daun itu, dari tumbuhan itu dipakai untuk menyemir rambutnya. Ditumbuk gitu ya, sedikit air, nah kemudian setelah itu digosokkan ke rambutnya. Ada bekasnya? Ya ada bekasnya, mungkin guguruntulan. Dan itu tidak langsung, tapi dibiarkan dulu beberapa menit, sesuai dengan kualitas dari daun tersebut. Kalau hanya digosok semenit, 2 menit sudah dibilas lagi, tidak berdampak. Tidak nempel warnanya. Tapi dibiarkan beberapa lama, setelah itu baru dibilas. Tapi masih ada bekas yang nempel di rambutnya dari hina tersebut. Nah, hadis ini tentang bahwa Nabi SAW dicat rambutnya atau disemir dengan hina, sanadnya dhaif. Karena dalam sanadnya ada rawi namanya Nadhr bin Zurarah. Dan orang ini didhaifkan oleh para ulama. Akan tetapi hadis ini tertunjang, terkuatkan oleh hadis lain. Yang menyatakan Nabi SAW menyemir rambutnya. Sebagaimana dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, ra'aitu sya'ra Rasul SAW makhduban. Aku melihat rambut Rasul SAW disemir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, lalu beliau berkata isnadu sahihun ala syarti Muslim. Bahwa hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Ini yang pertama. Kedua, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dia berkata, ra'aitu sya'ra Rasul SAW inda Anas bin Malik makhduban. Aku melihat rambut Rasul SAW ketika beliau berada di samping Anas, rambutnya itu disemir atau dicat. Hadis ini pun sadarnya sahih dan menjadi penunjang dari hadis yang tadi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Syarah Sahih Muslim,
Beliau menyatakan wal mukhtar annahu sallallahu alaihi wasallam khadaba fi waqtin. Pendapat yang terpilih karena ada riwayat yang menyatakan Nabi tidak sampai disemir rambutnya. Ada lagi yang menyatakan disemir. Abu Hurairah ketika ditanya apakah Nabi menyemir, kadang-kadang menjawab iya, kadang-kadang menyatakan enggak sampai pada disemir. Karena Nabi SAW rambutnya tidak sampai lebih dari 20 helai yang beruban. Ketika Abu Hurairah ngomong begitu, saat itu belum disemir. Ketika di waktu yang lain ditanya apakah beliau disemir, beliau menjawab iya. Anas menjawab iya, Nabi SAW menyemir rambutnya. Kata Imam An-Nawawi, kan sebagian ulama menyatakan Nabi tidak disemir, sebagian lagi menyatakan pendapat yang terpilih ya beliau di suatu waktu disemir. Adapun yang menyatakan beliau tidak disemir saat itu belum. Dan dua hadis tadi tidaklah bertolak belakang, tapi hanya menjelaskan waktu yang berbeda. Ada riwayat qadima Anas bin Malik al-Madinah wa Umar bin Abdul Aziz wa Layha. Faba'atha ilaihi Umar wa qala lirrasul sal an khadabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni ra'aitu sya'ra min sya'rihi qad luwina. Di zaman Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Anas bin Malik datang dan Umar bin Abdul Aziz yang saat itu menjadi khalifah mengutus utusan untuk menemui Anas. Tanya ke Anas, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir rambutnya? Karena aku melihat rambut Anas ini berwarna-warni. Bukan berwarna-warni, tapi diwarnai, disemir. Berkata Anas, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana qad muni'a bis-sawad walau adadtu ma uqbilu min syaibihi fi ra'sihi wa lihyatihi ma kuntu aziduhunna ala 11 syaibah. Wa innama hadha alladhi luwina min at-tib alladhi kana yatibu sya'ra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menyemir rambut dengan warna hitam. Berarti selain warna hitam boleh. Dan aku pernah menghitung baik di rambutnya ataupun di jenggotnya tentang uban Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi dari 11 helai. Dan warna yang aku pakai di rambutku ini hanyalah dari tumbuhan yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai tumbuhan itu untuk menyemir rambutnya. Jadi yang berkaitan dengan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini yang kita bahas dari beberapa riwayat tadi kita ambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya panjang, kadang sampai ke setengah telinga, kadang sampai ke pundaknya. Sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, beliau tidak lurus rambutnya dan juga tidak ikal, tapi pertengahan di antara itu. Lurus tidak, ikal tidak. Terus kadang beliau dibelah rambutnya, kadang dijulurkan ke belakang. Kemudian beliau suka menyisir rambutnya, kadang disisiri oleh istrinya, tapi tidak terlalu keseringan, tidak genit. Tidak berlebih-lebihan dalam mendandani dirinya. Dan ketika menyisir beliau memulai dari sebelah kanannya, kemudian ke bagian yang lainnya.
Itulah rambut dan cara menyisir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau juga beruban, tapi ubannya tidak lebih dari berapa? 20 helai. Sehingga rambutnya masih kelihatan hitam secara keseluruhan, hanya ada 20 helai yang tentu saja jarang dan sedikit dibanding seluruh rambut beliau. Dan ternyata beliau juga menyemir rambutnya yang warna putih tersebut dengan yang warnanya merah dan kelihatan warna merahnya. Berbeda dengan rambut asli yang hitam. Dan ini menjadi tuntunan bagi kita tentang beberapa hal yang berkaitan dengan rambut kita. Boleh kita gondrong sampai sebahu, boleh juga sampai setelinga. Boleh bagi kita dibelah di tengah, boleh juga diuraikan, disisir ke belakang. Dan apabila kita sudah beruban baik di rambut ataupun di jenggot kita, dibolehkan bagi kita untuk disemir asal tidak dengan warna hitam, bisa coklat, bisa merah atau bisa yang lain-lainnya. Inilah kondisi rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan beberapa bagian tubuh lain selain rambut. Seperti apa? Contohnya seperti matanya. Apa yang beliau lakukan di matanya? Beliau mencela matanya. Bukan mencela menghina, bukan. Memakai celak mata, tahu celak? Apa? Bukan eyeshadow. Kalau eyeshadow untuk wanita ya. Ya mungkin eyeshadow, mungkin. Eyeshadow bukan sekedar monopoli wanita. Laki-laki juga sunnah. Bahasa Arabnya memakai kuhal. Karena ada banyak hadis yang sahih tentang hal itu. Dan ini termasuk bagian dari sunnah dan ada efek baik bagi kesehatan mata. Tentang bagaimana tata cara dicelaknya mata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah habis, sudah lewat 15 menit dari waktu yang sebenarnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita sekarang masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan kalau akan ada pertanyaan. Bolehkah kita berharap masuk surga walaupun amalan kita masih sedikit? Bukan boleh, harus dong. Masa berharap masuk neraka? Tapi ingat, makna ar-roja. Bukan roja radio. Makna berharap harus dibedakan dengan berangan-angan. Apa beda berharap dengan berangan-angan? Kalau berharap mah ada usaha sebelumnya. Kalau berangan-angan tidak. Seperti kita punya sebidang tanah. Kita garap. Kita tanami padi umpamanya, sawah. Dibajak dulu, diwuluku dibajak itu. Terus tandur. Terus setelah tandur kita ngagasrok. Ngagasrok itu membuang tanaman-tanaman liar yang ada di sekitar ini biar tidak menghalangi pertumbuhan padi. Terus begitu. Dipelihara. Setelah usaha itu berharap 3-4 bulan kemudian kita akan panen. Itu berharap, ada usaha. Tapi kalau kita punya sebidang tanah, dibiarkan gak digarap. Lalu kita berharap 4 bulan mudah-mudahan saja ada panen. Bisa berharap begitu? Enggak, itu menghayal. Itu berangan-angan. Namanya tamanni. Oleh karena itu kalau kita berharap masuk surga, jangan disamakan dengan berangan-angan. Ibadah tidak, perbuatan dosa dan maksiat
perintah Allah diabaikan, larangan Allah dilanggar, lalu berharap masuk surga, itu mimpi, itu berangan-angan. Karena nggak ada usaha. Kalau berharap mah ibadah, semua perintah dilakukan, semua larangan dijauhi, lalu dengan semua itu berharap masuk surga. Ya. Jadi berharap berarti ada apa? Usaha, ada ikhtiar, ada perjuangan, ada pengorbanan. Setelah itu baru berharap akan hasilnya. Kalau tak ada usaha namanya bukan berharap tapi apa tadi? Berangan-angan atau berhayal. Seperti seorang menyingkirkan gangguan di jalan, itu termasuk usaha. Menyingkirkan gangguan baik sampah yang membusuk, bangkai binatang, kotoran, beling, ada kerikil tajam, ada duri. Kita singkirkan. Ya, itu usaha untuk memperoleh surga. Ya, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin wa iyyak. Izin bertanya, akankah Allah mengampuni pemilik hati yang keras, yang dadanya sempit lagi sesat? Mungkin diampuni, mungkin tidak. Tergantung apa? Tergantung. Pertama, apa dia memiliki amalan penghapus dosa atau tidak? Kerasnya hati itu karena dosa. Karena maksiat. Sedangkan dosa ada dua jenis. Pertama karena mengabaikan perintah. Mengabaikan kewajiban sholat yang 5 waktu, shaum Ramadan, zakat, padahal sudah kena kewajiban zakat. Atau sudah mampu haji tapi tidak haji. Pokoknya mengabaikan perintah padahal mampu, dosa dia. Kedua, melanggar larangan. Ada larangan dilanggar. Dosa itu mengeraskan hati. Bagaimana melembutkan, melunakkan kembali? Tobat dari dosa itu. Apakah orang yang hatinya keras bisa diampuni dosanya? Bisa. Asal dia mengamalkan amalan penghapus dosa. Pertama, tobat dari dosa itu. Banyak istighfar. Banyak infak dan sedekah. Taqarrub kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan. Semua kebaikan itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kalau ada amalan-amalan itu ya insya Allah bisa diampuni dosanya. Tapi kalau tidak ada amalan-amalan penghapus dosa. Ketika dikasih musibah, putus asa, melakukan dosa lain yang lebih besar daripada sebelumnya, maka tidak akan diampuni. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Jadi jangan salah paham, Allah Maha Pengampun. Walaupun kita banyak dosa, Allah pasti mengampuni. Akhirnya terus di atas dosa tidak tobat. Itu keliru. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun itu bagi orang yang layak diampuni. Yang minta ampun, yang tobat, yang berhenti dari dosa akan diampuni. Kalau dosa terus-terusan, lalu tidak berhenti, lalu berharap Allah mengampuni dosa, kayak tadi itu angan-angan. Allah menyatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan orang durhaka? Orang bertakwa dosanya diampuni, orang durhaka juga diampuni. Orang takwa ke surga, orang durhaka ke surga disamakan. Apakah begitu? Enggak adil kalau begitu. Guru aja, pokoknya semua murid disayangi, semua naik kelas, semua dikasih 10. Yang rajin, yang pinter gitu, yang cerdas dikasih 10. Yang bodoh, yang malas, yang baung, bangor dikasih 10 sebab semua murid
murid ibu semua disayang. Apa begitu? Nggak adil itu. Nanti yang pintar, yang rajin, ngapain semua 10 mah udah aja baung. Udah aja malas, udah aja bodoh. Udah aja jangan melaksanakan perintah tugas PR, jangan dilaksanakan capek-capek. Nanti juga naik kelas, nanti juga bakal nilainya 10 semua, nanti juga ranking 1 semua. Gak mungkin. Itu orang, apalagi Allah yang maha adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk qaza jika hanya motong merapikan rambut bagian pinggir saja seperti rambut sekitar telinga atau merapikan jambang? Kadang ada rambut yang ke telinga ini geli, getek gitu ya, mengganggu ya. Lalu dipotong biar tidak mengganggu, nggak apa-apa, boleh. Karena menghindari gangguan atau ketidaknyamanan. Ya. Kalau jambang nggak boleh. Jambang teh kan godeng ya. Jambang teh apa namanya ini teh? Iya jambang. Bahasa Sundana naon tadi? Godeng. Ini termasuk yang tidak boleh dipotong. Apalagi dikeruk. Biarkan ya seadanya. Boleh nggak dirapikan? Tergantung, kalau cara merapikannya itu dipotong nggak boleh. Tapi kalau cara merapikannya disisir gitu, maka boleh. Mewarnai rambut saat beruban, apakah bagian yang beruban saja atau seluruh rambut? Kalau seluruh rambut, ya kan rambut yang lainnya hitam, biarkan saja. Bagian yang ininya aja, yang berubannya saja. Makanya tadi disebutkan aku melihat uban Nabi SAW warnanya apa? Merah. Ya. Yang lain tetap hitam. Bagaimana tentang keterangan bahwa uban adalah cahaya seorang mukmin hari kiamat? Betul, hadis itu betul. Asyaib nurun. Ya. Bahwa uban itu cahaya pada hari kiamat. Makanya ada larangan tidak boleh dicabut. Dicabut tidak boleh. Kalau diwarnai tetap itu uban. Tidak merubah hakikat menjadi bukan uban. Tetap rambut yang sudah beruban cuma warnanya. Yang dilarang dicabut. Nggak boleh dicabut. Karena ada sebagian orang masih 1-2 cabut saja ada kan? Itu yang terlarang. Tidak boleh dicabut. Karena itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Nah, dengan diwarnai tidak hilang tetap itu uban dan tetap akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Jadi tidak ada pertentangan antara keterangan yang menyatakan bahwa uban akan menjadi cahaya dengan uban itu disunnahkan disemir atau dicat. Untuk rambut akhwat, apakah ada ketentuan sunnahnya? Sama, boleh disemir kalau sudah beruban. Boleh. Apalagi untuk menyenangkan suaminya. Kalau dibiarkan uban semua katinggalin ini. Nah. Akhirnya apa? Akhirnya suami itu tidak merasa nyaman berada atau melihat istrinya karena sudah kelihatan ini. Tapi ketika disemir menjadi dengan warna merah atau pirang gitu. Wah kelihatan kayak ABG lagi. Akhirnya mau nikah lagi gak jadi, yang ada aja lumayan. Iya sama wanita juga ya. Silakan dicat. Tapi kalau umpamanya warnanya sudah belum berwarna putih.
ya masih hitam, maka tidak boleh dicat dengan warna lain. Bagaimana hukumnya kalau sering dicukur rambut, gundul, botak? Gak apa-apa, boleh. Dicukur rambut tidak terlarang. Asal tidak koza tadi. Dibotakin boleh. Apalagi kalau tahallul, ya lebih bagus botak. Kalau sedang umroh atau haji ya dicukurnya botak ya. Lebih utama. Boleh tidak botak, pendek juga boleh. Lebih utama botak karena disebut lebih dahulu dalam Al-Quran. Muhalliqina ru'usakum au muqassirina la takhafun. Kalian membotaki rambut-rambut kalian atau hanya memotong pendek dalam keadaan kalian gak takut. Boleh. Disebut lebih dahulu menunjukkan lebih utama. Maka Rasul SAW bersabda, Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang botak ketika tahallul. Dikeruk sampai habis. Sahabat yang tidak dibotak hanya memendekkan, bertanya, wal muqassirina ya Rasulullah, apakah yang dicukur pendek juga ya Rasulullah? Beliau menjawab, Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang dicukur botak. 3 kali, baru yang keempat, wal muqassirin. Juga yang dicukur pendek. Makanya kalau kita habis umroh lalu tahallul ke tukang cukurnya, dia nanya botak atau enggak? Pakai bahasa Indonesia, mereka tahu botak, gundul tahu. Gundul gitu, tahu. Kalau gundul pakai pisau, sek. Paling setengah menit selesai itu. Ya, gundul, ya ada sedikit darah-darah ya. Perih nanti. Tergantung permukaan kepalanya. Ada yang renjul gitu kan. Kayak yang belum diaspal. Ada yang rata. Itu yang rata yang bagus ya. Tahu-tahu pas mandi perih. Kalau umpamanya nggak mau dibotak. Dipendek saja. Sebut nomor 1, 2 atau 3. Kalau nomor 1 artinya disisakan 1 senti. Itu pakai mesin. Ada setelannya. Kalau 1 senti dipakai ini set langsung. Rata gitu ya. Kalau nomor 2, 2 senti. Nomor 3, 3 senti. Cuma yang boleh rambut kita cuma 2 senti milih nomor 3. Atau nggak ada yang kepotong ya. Jadi boleh dicukur botak. Baik tahallul ataupun di luar tahallul. Terakhir ya, sudah habis waktunya. Ada 3. Apakah memotong rambut secara tapering atau membuat gradasi? Istilah-istilahnya di bagian kanan namun bagian tengahnya hanya dirapikan. Apakah ini termasuk qaza? Apakah memotong rambut secara tapering ini? Enggak, huruf awalnya T-A-P. Nah setelah P-nya ini misteri. Atau membuat gradasi. Apa gradasi? Di bagian sampingnya. Oh, ada garis-garis gitu. Nggak boleh. Itu qaza. Kedua itu tasyabuh dengan ahlul maksiat. Rata-rata itu wallahu alam apa itu style dari anggota gangster gitu. Wallahu alam. Apakah panjang rambut Rasulullah yang hanya sampai menutupi pundak menjadi batasan memanjangkan rambut bagi laki-laki? Bagaimana hukumnya jika memanjangkan rambut hingga bawah pundak? Itu tasyabuh dengan wanita. Sampai seperti wanita kadang diikat sama kayak buntut kuda gitu. Ya. Sehingga kalau pas di bis kota tidur, si konektor tuh bingung nagihnya. Neng atau cep?
Mas atau teh ada yang pernah bingung. Jadi saya pernah melihat ada wallahu alam laki atau wanita yang jelas pakai kemeja, tapi rambutnya itu panjang dan wajahnya itu agak gelap gitu. Tidur pasti lagi sama konektor bahulanya waktu zaman bis kota. Si neng mas bingung dia ongkosnya gitu. Ternyata apa? Ternyata dia wanita. Rambutnya panjang tapi pakai kemeja gitu. Jadi orang tuh kalau yang rambutnya panjang biasanya kebiasaan bagi wanita. Tapi ada laki-laki sampai ini. Nah ini tasyabuh dengan wanita. Memanjangkan rambut melebihi dari apa yang pernah Nabi SAW panjang segitu. Terus lebih dari itu tasyabuh dengan para wanita. Pernah saya dengar ada hadis yang menyebut agar membiarkan rambut terurai saat sujud. Manakah yang lebih utama memakai peci, penutup kepala, atau membiarkan rambut terurai jika saya memiliki rambut yang panjang? Tidak ada sunnahnya memakai peci atau imamah atau apa namanya imamah teh sorban. Itu uruf orang-orang di Timur Tengah, uruf. Cuma itu disebut, jadi tidak ada hadisnya tentang keutamaan memakai peci, kopiah ataupun imamah. Nggak ada nas hadis. Tapi itu disebut simatus solihin. Ciri khas kebiasaan orang-orang soleh. Syiar. Di Indonesia kalau orang pakai peci kayak begini dipastikan muslim. Dan biasanya muslim yang multazim. Muslim yang minimal biasa sudah haji gitu. Atau tidak haji juga minimal suka ngaji gitu. Orang biasa butuh mental untuk pakai kayak begini tempat umum. Ya enggak? Makanya walaupun belum haji disebut Pak Haji gitu kan. Supir saya tuh belum haji tapi pakai begini. Kalau apa namanya ngasih parkir agak gede. Jazakallah khair Pak Haji. Disebut Pak Haji. Hanya karena memakai peci putih gitu. Itu syimat. Itu ciri khas para solihin. Makanya Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmu fi Akhtail Musallin. Nah itu mengutip pendapat guru Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahwa memakai peci tidak ada sunnahnya tapi afdal karena termasuk apa? Min syimatis solihin. Termasuk kebiasaan orang-orang soleh. Di Timur Tengah ini menjadi uruf yang apabila dibuka aib. Bukan aurat, tapi untuk kalangan tertentu aib. Saya pernah mengantar orang Kuwait di Bandung meresmikan masjid yang dibangun oleh yayasan. Dia diutus oleh yayasan di Kuwait ke sana. Ketika ini di-shoot, dia memberi pengantar bahwa ini masjidnya sekian-sekian selama sekian bulan selesai, alhamdulillah sekarang peresmian. Begitu, setelah di-shoot selesai. Dia lihat lagi, astagfirullah, ulang-ulang. Kenapa? Saya lupa cuma pakai kopiah ini tidak pakai sorban. Saya bilang emang kenapa? Kan nggak apa? Iya nggak syar'i, tapi ini di kami aib kalau dalam momen event resmi tidak pakai sorban ini termasuk aib. Diulang. Jadi ini tidak termasuk bagian dari yang disyariatkan menurut sunnah, tapi karena ini termasuk simatis sholihin, ciri khas orang-orang yang soleh, maka ini baik, ini bagus ya. Makanya salah satu di antara kesalahan orang yang sholat, bukan salah artinya dosa dan batal sholatnya enggak. Tapi mengabaikan sesuatu yang afdal. Salah satu kesalahannya adalah sholat tanpa peci.
Di sebagian tempat di kita, di kampung-kampung tertentu, coba ceramah atau khutbah nggak pakai peci. Sebagian tempat, sebagian orang menganggap, wah ini nggak boleh didengar, nggak beradab. Padahal peci itu tidak ada dalil yang menyatakan ini sunnah. Pernah nggak antum mengikuti kajian di kalangan ikhwan-ikhwan ustadz-ustadz sunnah, terus tidak pakai peci, ada? Tidak pernahnya, tidak pernah ada. Ini tidak ada sunnahnya. Tapi ini min simatis sholihin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini aja. Kita insyaallah jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.